Baik teman-teman, bertemu lagi bersama saya pada VR. Nah, di video kali ini saya ingin melanjutkan dari praktikum yang kemarin-kemarinnya, yaitu bagaimana caranya kita menyeting wireless LAN controller atau biasa disebut WLC ya. Jadi untuk teman-teman yang belum melihat video saya yang kemarin, silakan dicari ya, biasanya keluar di layar paling kiri ya. Saya taruh card di situ untuk melihat video yang kemarin, bagaimana caranya menyeting wireless LAN controller atau biasanya yang disebut WLC. Jadi pada kesempatan kali ini saya sudah tidak menjelaskan lagi bagaimana caranya menyeting atau mengkonfigurasi WLC-nya. Di sini saya hanya lanjutkan saja, yaitu mengenai praktikum WiFi Lab dengan WLC dan Radius Server. Oke, langsung saja kita bedah gimana tujuan dasar teori dan praktikumnya. Ya, di bagian sebelah kiri ada dasar teori tujuan ya, di mana tujuan ini bagaimana kita memahami fungsi radio server. Yang kedua, mensimulasikan WiFi dengan WLC dan radio server. Nah, apa aja sih dasar-dasar teorinya? Nah, ya ini. Yang pertama, pengertian radius server. Radius atau yang kepanjangannya yaitu Remote Authentication Dial in User Service. Server adalah sebuah server yang digunakan untuk melayani service authentication, authorization, dan accounting atau biasa disebut Triple A di dalam sebuah jaringan. Nah, singkatnya radio server ini menyimpan kumpulan user di mana user-user tersebut dapat digunakan oleh klien atau user yang berada dalam satu jaringan dengan radio server tersebut. Nah, ini bisa teman-teman baca sendiri ya. Radio server ini apa? Ya, ini ada koneksi dial up-nya. Langsung saja ke server Triple A yang tadi disebutkan pada pengertian, di mana AA merupakan singkatan dari Authentication, Authorization, dan Accounting, di mana AAA Protocols yaitu digunakan untuk administrasi network, akses, dan device administration atau wireless dan wired. Yang pertama yaitu Authentication, memastikan identitas yang mencoba masuk ke jaringan. Identifikasi bisa dari username dan password atau sertifikat. Yang kedua yaitu authorization, di mana ini berfungsi untuk mengizinkan akses kepada entitas yang telah diautentikasi, mengautorisasi komen set apa saja yang bisa dieksekusi oleh entitas sesuai dengan hak akses mereka, memberikan izin perangkat apa saja yang boleh diakses sesuai dengan hak akses. Yang terakhir biasanya perbedaan hak akses, komen setnya juga berbeda. Dan yang terakhir itu berfungsi sebagai merekam komen yang dieksekusi pada perangkat untuk keperluan auditing atau analisis forensik. Yang direkam biasanya adalah komen, session ID, session statistik, atau session state. Nah, setelah dari kepanjangan ini, apa sih? Bagaimana sih cara kerjanya radio server itu? Nah, radio server atau Radius Remote Authentication Dial-in User Service ini merupakan metode standar protokol yang mengatur komunikasi antara NAS, Network Access Server, dengan AAA Server. Ketika NAS menerima permintaan koneksi dari user, NAS akan mengirimkan informasi yang diperolehnya dari user ke server Radius. Server Radius akan mencari dan mencocokkan informasi mengenai user tersebut pada database-nya, baik internal, eksternal, maupun server Radius lain. Jika terdapat informasi yang cocok, server Radius akan mengizinkan user tersebut untuk digunakan. Jika tidak, maka user tersebut akan ditolak. Berdasarkan informasi ini, NAS memutuskan untuk melanjutkan atau memutuskan koneksi dengan user. Selanjutnya, NAS mengirimkan data ke server Radius untuk mencatat semua kegiatan yang dilakukan user dalam jaringan. Nah, manfaatnya apa sih dari radio server ini? Yaitu di mana setiap sesi user individu ini dienkripsi secara unik yang mencegah pengguna lain memperoleh informasi pribadi.
Ini adalah jaringan WPA atau PSK, di mana setiap pengguna berbagi kunci enkripsi yang sama. Pengguna atau perangkat tertentu dapat dengan mudah deautorisasi oleh radio server dengan menonaktifkan kunci enkripsi unik yang sesuai. Network permission seperti kebijakan firewall, penjadwalan, dapat ditetapkan dalam profil pengguna tertentu berdasarkan identitas pengguna. Sekarang masuk ke percobaan, di mana yang pertama yaitu terdapat setengah skenario. Dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan jaringan 3 WiFi lab baik wake AP yang dikendalikan oleh sebuah WLC. WLC ini berfungsi sebagai pengatur lab dan sekaligus menjadi sebuah DHCP server. Sedangkan untuk autentikasi user akan menggunakan radio server agar user dapat diatur terpusat. Jadi pratikum kita kali ini ya seperti ini gambarannya. Nah, untuk teman-teman yang sudah lihat bagaimana cara mengkonfigurasi WLC ini sampai ke tahap yang PC 123 ini, mesti paham, dan pada praktikum ini kita hanya menambahkan radius server ini aja. Baik, langsung saja kita coba ke langkah yang kedua, yaitu langkah percobaan. Setelah kita mempunyai topologi seperti ini, kita akan membuat radius servernya. Yang pertama, buatlah skema jaringan seperti gambar di atas menggunakan device VLCPT, bla 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 ya. Nah, yang kedua yaitu menambahkan server radio servernya ini. Oke, langsung saja kita coba. Nah, ini sudah lengkap ya. Ini ada WLC, ada switchnya, ada LAPT-nya, ada on semua, PC 1, 2, 3 ya sudah. Nah, langsung saja kita ke radius server. Dimana radius ini ada network device. Nah, ini isinya router. Di sini ada end device, ini ada PC, laptop. Nah, ini ada server, Meraki server, printer, nah, ada sniffer. Nah, kita ambil yang server. Nah, kita taruh sini. Server PT. Kita geser, taruh sini. Servernya di sini. Oke. Terus yang kedua kita hubungkan maaf ini belum diklik. Nah, ini ke switch. The cable cannot be connected to the port. Oke. Ini portnya di sebentar. Ini config CLI attribute physical. Switchnya physical modus. Enggak mau ya. Ini connection error port. Nah, ini kita matikan dulu. Dua
tambahkan ini, tunggu hijau dulu, coba lagi. Nah, nggak bisa. Nah, jadi ini nanti kalau mau menambahkan port dimatikan dulu ya, di on off kan dulu. Nah, ini mati, nah, ini aktif. Nah, kita tinggal tambahkan portnya aja. Oke, sudah aktif, nunggu aktif. Nah, tunggu hijau dulu semua. Oke, langsung saja kita ke setting IP-nya. Saya besarkan dulu. Kita masuk ke config. Config Fast Ethernet. Nah, ini kita setting ya. Ini 192.168.3. Ini 255. Nah, ini ya sudah keluar 255, 255, 255.0. Nah, ini sudah secara otomatis. Nah, langkah yang selanjutnya yaitu kita ke service, kita ke triple E, kita on kan dulu, dimana client name-nya kita buat menurut Pratikum WLC2. Oke, secretnya 123456778. Sini client IP-nya kita buat sama, yaitu 168.1.2. Type-nya radius, kita add dulu, kita klik, nah kita save. Ini kita ke bawahnya, pakai tadi username-nya kita buat U1, passwordnya juga U1, kita add, klik, kita save, terus kita add lagi. Apa ini? Same user record is available. Oke. Terus U2. Oh ya, kita tambahkan dulu U3 U2. Kita add, kita klik, kita save. U3, passwordnya U3. Kita add, kita klik, kita save. Nah, sudah. Ini kita silang. Oke, setelah itu, nah ini setting WLC-nya ya, sudah tidak saya jelaskan lagi. Saya jelaskan lagi. Nah, tinggal mengganti ini. Create new SSD secara berturut-turut. Authentication-nya tinggal kita ubah ini ke WLC, ini ke LT1. Oke, kita ke ini. Salah. Kita ke ini, kita ke config. Nah, kita ke wireless LAN. Nah, ini
ini kita baca di WPA. Ini benar-benar ini bukan sudah VLC. Nah, ini ke LT1 betul, kita ke config DNS servernya ini 400 DHCP. Oke. Nah, ini sudah LT1 sudah. Langsung kita ke ini setting SSID. Jadi langsung kita ke PC ini, panjangkan dulu, kita ke wireless. Nah, ini WPA, kita ubah user ID-nya U1, passwordnya juga U1. Oke, apalah ganti SSID pada tablet 2 dengan HP1, tablet 3 dengan HP1, dan amati koneksi tabletnya. SSID-nya tadi HP1 ya. Ini ya benar. Sudah. Ini config. Nah, ini di wireless, ini WPA. Ini ya pada tablet 2 dengan ini AP1. Dan ini U1, ini U1, ini AP1. Oke. Ini ini config 0. DP. Ini terusnya 1. U3. Ini coba WPA user passwordnya U3, ini AP1. Oke, kita tunggu sebentar. Amati koneksi tablet servernya. Ini sudah kondisi on semua. Ini
Coba ganti SSID pada tablet 2 dengan AP1 AP1 untuk AP3. Nah, bisa lagi setting SSD di tabletnya hendaknya dibuka setelah berturut-turut gunakan user U1 untuk AP1, U2 untuk AP2, U3. Oh, benar-benar. Oke, ini sama benar. Yep. Hmm. Hmm. Hai, U1. Passwordnya U1. Ini benar. Office system is on. Oke, nah, sekian penjelasan praktikum dari saya. Jika ada lebih kurangnya, saya maaf. Terima kasih telah menonton. Jika ini bermanfaat, silakan Anda subscribe, silakan Anda bagikan ke teman-teman Anda. Semoga bermanfaat. Akhir kata dari saya, terima kasih.